Kemudian menyangkut konteks populasi, ya, ada masyarakat atau kelompok. Nah, ini harus dicermati. Jadi tidak individual. Meskipun nanti saudara kita akan mengenal bahwa di dalam UKM itu selain UKM masyarakat ada UKM personal. Ya, UKM masyarakat jelas, UKM personal itu yang kemudian memiliki efek ya pada kemasyarakatan. Misalnya nanti case report Anda secara individu itu adalah UKM personal. Kenapa? Karena di dalam UKM personal itu Anda akan mengenal nanti di dalam pelacakan kasus secara individual itu Anda harus melakukan tindakan-tindakan misalnya head promotion, edukasi pada pasien. Tetapi selain pasien sebenarnya di dalam case report itu Anda juga punya desain untuk membuat intervensi ya terkait dengan kelompok sasaran-sasaran yang ada. Sasaran primer pasiennya sendiri, sekunder, tersier ya. Nah, ketika implementasi kelompok sasaran yang mengarah kepada masyarakat seperti ini, ya meskipun case-nya personal, tetapi dia bentuknya UKM, upaya kesehatan masyarakat. Sementara yang upaya kesehatan perseorangan atau upaya kesehatan medik, itu yang dilakukan di klinik. Ketika Anda memeriksa, ya, mengobati, ya, ketika berada hanya di klinik, itu upaya kesehatan perseorangan. Ketika Anda terjun ke masyarakat, ya, kemudian Anda membuat plan of action yang melibatkan sasaran primer, sekunder, tersier, maka itu sudah masuk ke konteks UKM. Upaya kesehatan masyarakat. Itu yang harus dipahamkan. Ada pendekatan ekologi, fisik, biologi maupun sosial. Ini kemarin kita sudah mencoba untuk membahas. Nah, kemudian ada hal yang perlu dikaji di sana. Yang pertama berhubungan dengan frekuensi masalah kesehatan. Ini mengarah kepada deskriptif. Ya, mengarah ke deskriptif. Nah, di situ pada prinsipnya ada dua hal yang harus dicermati, menemukan masalah kesehatan. Kemudian melakukan pengukuran. Karena namanya frekuensi. Ada berapa kasusnya? Ada berapa kasusnya? Ya. Nah, kemudian kita lihat yang kedua, penyebaran masalah kesehatan. Ini keyword penting saudara sekalian. Ketika nanti Anda berada di posisi apapun, di jabatan struktural, atau menjadi tenaga lapangan, ketika saudara dimintai laporan tentang suatu kasus di wilayah Anda, maka minimal data yang Anda harus laporkan adalah man, place, and time ini. Siapa yang terkena, di mana tempatnya, kapan waktunya. Kasus apapun. Seperti sekarang ini COVID misalnya, secara terus-menerus ya dilaporkan. Siapa yang terkena, pria, wanita, usia berapa, ya, itu dilaporkan. Manusianya punya komorbid apa tidak, ya. Tapi komorbid itu nanti masuk ke analitiknya ya. Jadi minimal men dulu. Laki-laki perempuan usia berapa? Tempatnya, nah, kita lihat ini misalnya. Di Indonesia sekarang ini Jawa Tengah menempati urutan ketiga. Pertama Jakarta, kedua Jawa Timur, ketiga Jawa Tengah, misalnya seperti itu. Kasus COVID-nya masih tinggi di Jawa Tengah. Waktunya. Nah, kebetulan untuk COVID ini waktunya dilaporkan setiap hari. Sehingga tim COVID-nya nasional itu setiap hari membuat laporan. Dan laporan dari tim COVID Indonesia ini juga di-cover oleh
tim COVID internasional di WHO. Ada kasus harian yang terus dilaporkan secara series. Ya, jadi terus-menerus. Trennya kayak apa? Ini menyangkut waktu. Jadi kalau nanti itu laporan di tempat Anda, itu juga bisa menyebutkan 1 minggu yang lalu, 3 hari yang lalu, 1 bulan yang lalu, atau kapan waktunya. Jadi ini pokok. Jadi kalau Anda ditanya bagaimana katanya di tempat kamu ada kasus difteri misalnya. Maka Anda harus melaporkan man, place, and time ini. Itu minimal laporan yang harus sampai ke atasan. Ya, jadi itu harus Anda siapkan. Makanya tadi di konsep yang pertama, ya, frekuensi ini harus mengukur. Jadi begitu ada kasus, ada masalah, segera diukur. Berapa begitu. Untuk kemudian masuk kepada penyebaran. Man, place, and time. Itu yang Anda harus laporkan. Nah, kemudian kita lihat di sini konsep tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa di dalam konteks penyebaran ini ada keyword ya, man, place, and time ini. Jadi ini harus betul-betul menjadi pegangan. Ya, harus menjadi pegangan, harus melekat itu. Dulu ketika di modul itu kita memberikan latihan-latihan itu sebenarnya menjadi komitmen ya untuk jadikan pegangan. Seperti nanti penggunaan USG misalnya ya. Itu nanti arahnya adalah ketika seorang dokter menghadapi kasus, dia telah memiliki pertimbangan-pertimbangan yang melekat. Bahwa kalau ada masalah itu ada pertimbangannya, urgensi, ya, keseriusannya, dan pertumbuhannya. Itu kalau ada masalah itu langsung pertimbangan itu. Kalau ada penyakit langsung diangkat itu adalah man, place, and time. Ya, itu sudah menjadi pegangan-pegangan yang tidak boleh lupa itu. Harus melekat itu. Jadi prioritas masalah yang sederhana ya USG gitu. Ya meskipun di modul SKN dulu Bu Yuli memberikan alternatif prioritas masalah dengan teknik yang lain. MCUA. Ya, tetapi minimal USG itu Anda harus kuasai. Sementara di Kementerian Kesehatan ya, selain USG itu ada tambahan ketika memprioritaskan masalah, ada tambahan satu yaitu kemampuan wilayah untuk mengatasi. Jadi kemampuan wilayah untuk mengatasi. Jadi kalau ada kasus, itu daerah tersebut mampu nggak nanti mengatasi. Kalau mampu itu yang termasuk diprioritaskan. Kalau tidak mampu itu tidak diprioritaskan. Itu misalnya seperti itu. Sehingga nanti ketika muncul beberapa prioritas, ada beberapa yang direkomendasikan kepada pihak-pihak lain. Dilaporkan ke dinas ya tingkat 2 untuk ditindaklanjuti bahwa daerah ini tidak mampu kalau harus mengatasi sendiri. Dibutuhkan dana-dana dan sebagainya. Sehingga nanti dikenali dengan konsep ilmunya Pak Ulil ya, ada advokasi dan sebagainya. Lobby ya, advokasi lobby itu menjadi poin-poin penting ketika mengatasi masalah di daerah itu tidak mampu. Jadi ada rekomendasi ke pihak-pihak lain. Nah, kemudian ini faktor analisis ya yang analitiknya. Jadi faktor apa yang mempengaruhi? Ini sudah berjalan dulu. Jadi minimal man, place, and time itu sudah dilaporkan. Nah, kemudian baru mencari faktor penyebab. Misalnya dulu pernah ada laporan, satu wilayah di sebuah daerah yang memanfaatkan sumber air sungai untuk kehidupan sehari-hari, ya misalnya untuk cuci, mandi, ya masak itu menggunakan air sungai. Di wilayah tersebut tidak pernah ada kasus yang namanya polio, AFP. Tiba-tiba terjadi itu KLB di daerah itu. Angkanya tiba-tiba naik. Ya. Nah ini nanti orang kesehatan
Ya, dalam hal ini puskesmas ketika ditugasi, ketika sudah melapor main place and time, ya ada orang yang kejadian sakitnya sekian, banyak pada anak-anak, ya tempatnya di desa Horagarik misalnya, waktunya pada minggu pertama bulan Oktober misalnya. Nah, itu dalam beberapa waktu kemudian dokter ini harus meneliti dengan timnya tentunya, bukan berarti dokternya turun sendiri, bisa aja memerintahkan ya stafnya untuk meneliti. Oh, ternyata daerah ini menggunakan kehidupan sehari-hari menggunakan air sungai, aliran air. Berarti kemungkinan karena AFP itu ada virus ya, bisa jadi lewat sungai. Maka sungai itu kemudian dilacak. Siapa saja yang menggunakan sungai. Ah, ternyata ketemu di sebuah desa ada jamban tempel. Ternyata masih ada jamban tempel itu yang menggunakan aliran sungai. Nah, jamban tempel itu di wilayah itu ternyata ada penderita AFP, polio. Ternyata menggunakan jamban itu anak itu. BAB, faesesnya ikut ke sungai, ya di sungai airnya di bagian bawah digunakan oleh penduduk lain untuk mandi, cuci, masak, ya, asah-asah piring, gelas. Nah, di situ ternyata virusnya nempel. Nah, di bagian bawah tersebut kemudian terjadi KLB, polio, AFP, ya. Nah, di situ membutuhkan teori-teori penelitian, ya, ada merumuskan hipotesis, menguji, kemudian menyimpulkan. Itu prinsip-prinsip harus menganalisis untuk menerangkan apa yang mempengaruhi. Kenapa kasus itu terjadi? Jadi di dalam benak kita semua itu harus sudah membiasakan ya pertanyaan-pertanyaan penelitian atau pertanyaan ilmiah, pertanyaan ilmu dengan 5W1H. What, when, where, who, how, ya. What, when, where, who, why, how. Ya, 5W1H. Nah, itu nanti membiasakan seperti itu kita enak kok. Di forum-forum apapun, itu kita akan bisa bertanya. Apa, bagaimana, mengapa, kapan, siapa, ya. Itu enak. Saya di forum-forum pertemuan, forum-forum pelatihan, hampir selalu tanya ya dengan konsep 5W1H. Jadi kalau partisipasi peserta itu diperhitungkan, maka saya akan dapat poin. Ya, seperti ketika saya menjadi penatar P4 tingkat nasional, 100 pemuda Indonesia, saya mewakili Jawa Tengah ya. Itu saya dapat ranking 2 itu. Saya kalah dengan teman yang dari FISIP. Karena memang maklum mereka ilmunya sosial politik ya. Nah, saya kedokteran, tapi bisa dapat ranking. Ya karena tadi partisipasi terus-menerus. Ya.